Perkenalkan, nama saya Dewi Huta Barat dengan NIM A1J223051 dari kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penelitian atau proposal mini saya, yang dimana saya mengambil judul Eufemisme dalam Upacara Kematian Masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara, Studi Etnolinguistik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang atau pendahuluan, yang dimana di sini saya akan menjelaskan lebih singkat atau per poin-poin, yaitu di dalam pendahuluan saya ada menjelaskan beberapa. Yang pertama itu, atau poin yang pertama itu, ada bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk dalam upacara kematian. Poin yang kedua itu di sini saya menjelaskan eufemisme digunakan untuk menggantikan kata-kata yang dianggap kasar atau tidak sopan, terutama dalam konteks kematian. Dan poin yang ketiga itu saya menjelaskan di sini masyarakat Batak Toba memiliki tradisi adat yang kaya dalam menyelenggarakan upacara kematian yang bukan sekedar peristiwa biologis tetapi juga sosial dan spiritual. Dan yang keempat itu di sini saya menjelaskan yaitu etnolinguistik menjadi pendekatan utama untuk memahami bagaimana bahasa mencerminkan nilai sosial dan budaya. Dan yang kelima itu di sini saya juga menjelaskan beberapa istilah eufemis yang digunakan dalam upacara kematian mencerminkan konsep kematian sebagai perjalanan ke kehidupan selanjutnya. Dan selanjutnya itu saya juga menjelaskan di dalam pendahuluan yaitu kajian yang berjudul ini bertujuan untuk memahami bagaimana eufemisme dalam upacara kematian mencerminkan sistem kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat Batak Toba. Dan di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan beberapa jenis contoh dari eufemisme yang ada di masyarakat, yang ada dalam adat kematian masyarakat Batak Toba. Yang dimana itu, yang pertama itu ada bahasa kasar, yaitu yang disebut dengan eufemisme. Yang pertama itu ada contohnya kata mate atau moding, yang dimana bahasa halusnya itu atau eufemismenya itu marujungulu, yang dimana artinya itu dalam bahasa Indonesia meninggal. Dan contoh yang kedua itu ada tangis, itu bahasa kasarnya. Terus bahasa halusnya itu ada mangadung, yang artinya itu nangis. Dan yang selanjutnya itu ada bahasa kasarnya juga, yang dimana bahasanya itu naung mati di hasusaan, yang dimana bahasa halusnya itu naung meradian di inganan naung dengdang, yang dimana artinya dalam bahasa Indonesia beristirahat di tempat yang lebih baik. Dari contoh tersebut dapat saya simpulkan juga ternyata dalam masyarakat Batak Toba masih banyak bahasa eufemisme yang masih digunakan, terutama dalam adat kematian Batak Toba. Selanjutnya itu saya menggunakan ratio gap, yang dimana saya akan menjelaskan ratio gapnya itu, yang dimana juga saya di sini menjelaskan cuma beberapa poin. Yang pertama itu yang dimana penelitian tentang eufemisme dalam budaya Batak Toba masih terbatas, dan poin yang kedua itu sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada eufemisme dalam politik, kesehatan, dan media. Dan selanjutnya studi tentang bahasa dalam ritual adat khususnya dalam upacara kematian masih jarang ditemukan. Dan selanjutnya kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan spesifik etnolinguistik. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa rumusan masalah yang saya gunakan. Pertama itu ada rumusan masalah, yaitu apa saja bentuk eufemisme yang digunakan dalam upacara kematian masyarakat adat Batak Toba. Dan yang kedua, bagaimana makna dan fungsi eufemisme tersebut dalam budaya Batak Toba. Dan yang ketiga itu saya membuat rumusan masalah bagaimana eufemisme mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat Batak Toba. Dan yang terakhir itu saya membuat rumusan masalah tentang bagaimana perbandingan penggunaan eufemisme dalam upacara kematian masyarakat Batak Toba dengan budaya lain di Indonesia. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya itu. Yang pertama itu, lokasi penelitian itu saya berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, karena di masyarakat Batak Toba di Tapanuli ini masih kuat mempertahankan tradisi adat. Terus yang kedua itu ada data penelitian. Di dalam penelitian ini, data penelitian itu berbentuk eufemisme yang digunakan dalam upacara kematian, yaitu ada ujaran lisan, percakapan sehari-hari, nyanyian, dan pidato dalam adat kematian masyarakat Batak Toba yang ada di Tapanuli Utara. Terus yang ketiga itu ada sumber data, yang dimana saya menggunakan, yang pertama ada sumber data primer, yaitu wawancara dengan tokoh adat atau pemuka agama dan masyarakat yang ada di Tapanuli Utara. Terus yang kedua itu ada sekunder, yang dimana di dalam sekunder ini saya mendokumentasi tertulis seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang terkait. Yang selanjutnya itu ada metode pengumpulan data, yang dimana di sini juga saya akan membuat observasi partisipatif dalam upacara kematian. Dan yang kedua itu saya akan wawancara mendalam dengan tokoh adat dan masyarakat yang ada di Tapanuli Utara. Terus yang ketiga itu di sini saya akan dokumentasi terhadap tradisi pidato, adat, dan nyanyian atau percakapan yang dilakukan di dalam
adat kematian masyarakat Batak Toba tersebut. Selanjutnya itu ada studi pustaka. Untuk di studi pustaka ini, itu bertujuan untuk mendukung konteks teoritis. Dan yang terakhir itu ada metode analisis data, yang dimana saya akan membuat beberapa poin. Yang pertama itu saya akan membuat reduksi data untuk memilih data yang relevan, dan yang kedua itu di sini saya akan membuat interpretasi data untuk menghubungkan eufemisme dengan sistem sosial dan kepercayaan, dan selanjutnya saya akan membandingkan budaya dengan penggunaan eufemisme dalam budaya lain di Indonesia. Contohnya itu saya akan membandingkan bagaimana penggunaan eufemisme yang ada dalam masyarakat Batak Toba atau suku Batak dengan suku Jawa atau suku Sunda yang ada di masyarakat Indonesia. Mungkin sekian dari penjelasan proposal mini saya yang singkat. Mohon maaf apabila saya ada perkataan kurang jelas dalam penjelasan saya ini. Saya ucapkan terima kasih.